Aku membenci dunia karena menjadikanku salah satu dari mereka. Aku muak dengan kenyataan bahwa diriku digolongkan sebagai manusia, dikelompokkan dengan orang-orang yang berpura-pura mengenakan topeng manusia, tetapi dibutakan oleh keserakahan dan ambisi mereka. Itulah alasan mengapa aku tidak mempercayai manusia. Apapun yang harus aku lakukan, aku melakukannya sendiri. Pola pikir ini tetap sama, bahkan setelah dunia berubah secara keseluruhan. Pada tanggal 1 Januari 2020, dunia berubah menjadi layaknya game. Dungeon dan monster mulai bermunculan. Dan begitu pula para pemain dengan kekuatan untuk menghentikan mereka. Perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia telah dimulai. Namun, dalam perspektifku, dunia tidak banyak berubah. Karena yang kuat masih mengambil keuntungan dari yang lemah. Fakta bahwa orang-orang dengan segala sesuatu mengambil dari orang-orang yang tidak memiliki apa-apa tidak berubah. Player menggunakan ancaman dengan dungeon dan monster yang menakutkan dunia hanya sebagai kesempatan untuk memenuhi ambisi mereka. Dunia, tidak ada orang yang bisa kamu percayai. Hanya satu. Hanya satu orang yang tampak berbeda dari yang lain. Aku akan membunuh bos terakhir dari game ini dan mengakhiri semuanya. Lee Sejong, salah satu dari 7 orang pertama yang menjadi pemain, dan satu dari sedikit yang telah terpilih oleh cahaya suci. Dia juga seorang pria yang telah memegang gelar pemain level tertinggi. Sejak dia mengambil bagian dalam ritual cahaya suci, hanya dia yang berbeda. Karena itu, dia akan menjadi orang yang menyelamatkan dunia. Sementara semua pemain lain memperlakukan dunia seperti permainan baru sebagai panggung mereka untuk memuaskan ambisi dan keserakahan mereka. Hanya Lee Sejong yang tidak mementingkan diri sendiri dan mengabdikan dirinya untuk menyelamatkan dunia. Dia memburu monster, bahkan jika itu tidak memberinya manfaat. Dia memusnahkan dungeon berbahaya yang dihindari semua orang. Dan dia juga menghakimi para pemain dan guild yang menentang hukum. Dengan kata lain, untuk menyelamatkan dunia, ia berperang melawan dunia itu sendiri. Dia yang pertama. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku bertemu orang seperti itu. Seseorang yang aku rasa bisa aku percaya. Dan aku ikuti dengan sepenuh hati di dunia yang busuk ini. Itu sebabnya. Anjing pemburu, Kim Woo-jin, aku butuh kekuatanmu. Ketika Lee Sejong dia mengulurkan tangan untukku, aku tidak ragu-ragu bahkan sebelum menerimanya. Aku akan mengikutinya untuk mengakhiri permainan ini. Aku bahkan rela mempertaruhkan hidupku untuk mengubah dunia ini. Hidup sebagai pendamping penyelamat yang suatu hari akan menyelamatkan dunia jauh lebih berat dibandingkan dengan menjalani hidup tanpa beban. Pemain dengan kepentingan pribadi tidak ingin permainan ini berakhir. Jadi semakin dekat Will Mesias menaklukkan game, suara-suara dunia semakin keras menyerbu ke arah mereka dan hanya menjadi semakin keras. Namun, aku tidak pernah berpikir untuk menyerah bahkan sekalipun. Kami akan menyelamatkan dunia. Aku percaya bahwa mempertaruhkan hidupku demi sesama teman yang dipersatukan oleh tujuan mulia yang bersinar itu tidak pernah sia-sia. Aku percaya bahwa selama aku bersama mereka, aku bisa mengubah dunia yang buruk ini. Tuan, satu-satunya yang tersisa sekarang adalah pertempuran terakhir. Pertempuran terakhir tidak ada. Apa? Aku tidak pernah berpikir untuk mengakhiri permainan. Apa yang kau katakan? Aku yakin aku salah dengar. Dibutuhkan serigala agar domba patuh. Jelek di hadapan Balmung, bahkan kulit seekor naga pun ditusuk seperti selembar kertas. Saat Balmung menembus dadanya, Kim Woo-jin mendengar pemberitahuan sistem. Kamu berada di bawah pengaruh kekuatan Balmung. Semua resisten berkurang hingga 90%. Semua statistik bertahan dikurangi 90%. Semua efek penyembuhan berkurang hingga 90%. Kau telah melakukan pekerjaan dengan baik, Kim Woo-jin. Tanpamu, kami tidak akan bisa sampai sejauh ini. Apa yang aku dengar setelah itu adalah suara Lee Seo-jun. Jadi, suara Lee Seo-jun yang tidak tumpang tindih dengan notifikasi sistem dengan belak-belakan memasuki gendang telinga Kim Woo-jin. Apa? Apa maksudmu? Namun, Kim Woo-jin tidak dapat memahami satu kata pun yang keluar dari mulut Lee Seo-jun. Apa? Apa maksudmu?
kalau kau tidak pernah berpikir untuk mengakhiri game ini dari awal. Apa yang aku maksud? Namun, pertanyaan Kimojin tidak dijawab oleh Lee Seo-jun, tetapi oleh tokoh yang berbeda. Kulit memerah seperti nyala api. Sosok dengan jubah penyihir yang cantik berdiri di belakang Lee Seo-jun dan memandang rendah Kimojin yang berlutut di depannya. Dia kemudian berbicara, "Jika game berakhir dan sistem game menghilang, kekuatan dan item yang kita peroleh akan menghilang, bersama dengan semua dungeon dan monster. Alasan mengapa orang mematuhi setiap perkataan kami juga akan ikut menghilang." Park Shin-hye, pewaris dari grup Hansung, grup cebol terbesar di Korea, yang merupakan investor keuangan terbesar Lee Seo-jun di masa awal-awal pembentukan Guild Mesias. Jika kita mengakhiri permainan, lalu bagaimana kita bisa menguasai dunia? Kimojin tampak muram ke arah Lee Seo-jun setelah mendengar kata-katanya. Lee Seo-jun bagaimanapun tidak mengatakan sepatah kata pun. Itu adalah jawaban yang tidak ambigu. Pada tanggapan seperti itu, Kimojin menggertakkan gigi. Aku harus mengeluarkan pedang terlebih dahulu. Aku tidak bisa berharap untuk melakukan apapun selagi Balmung masih menusukku. Naluri utamanya adalah untuk hidup. Dia sangat ingin hidup dan mendengarkan penjelasan Lee Seo-jun. Aku ingin mendengar penjelasan yang lebih rinci. Dia tidak ingin mendengarkannya dari orang lain, tetapi langsung melalui mulut Lee Seo-jun sendirian. Racun ular 1000 sudah menyebar ke seluruh tubuhmu. Pada saat itu, pemberitahuan sistem baru terdengar di telinga Kimojin. Puah! Secara bersamaan, Kimojin memuntahkan darah dari mulutnya. Darah yang Kimojin muntahkan mencairkan lantai, seperti yang diharapkan. Cukup mengesankan. Orang yang berbicara dengan Kimojin yang menyedihkan tak lain adalah Park Shin-hye. Tidak kusangka efek racun itu hanya muncul setelah ditusuk oleh Balmung. Yang lainnya dengan mudah ditumbangkan dengan kekuatan Venom of the Thousand Snake saja. Lainnya, pada saat itu, berbagai wajah muncul melalui pikiran Kimojin. Jangan bilang sahabat yang akan menyerahkan segalanya, bahkan hidup mereka, untuk umat manusia dan orang-orang yang dengan senang hati mengorbankan hidup mereka untuk para sahabat ini. Saat ini dia mengingat wajah teman-temannya yang terkasih. Ekspresi matanya berubah. Matanya mulai memancarkan aura niat membunuh yang kuat dan kebencian. Ini adalah bukti kemarahan. Ini bukti bahwa Kimojin akhirnya memahami kebenaran dari situasi ini dan menerimanya. Lee Seo-jun, dia sejak awal kau tidak pernah berpikir untuk menjadi pahlawan atau menyelamatkan dunia. Selain itu, keheningan Lee Seo-jun juga merupakan bukti yang tak terbantahkan. Kemudian Park Shin-hye berbicara, "Ya, kau benar. Itu rencana kami sejak awal. Jika bukan karena alasan itu, apakah kau benar-benar berpikir grup Hansung kami akan mempertaruhkan segalanya untuk mendukung Guild Mesias?" Di tempat Lee Seo-jun yang diam, penjelasan yang datang dari Park Shin-hye membuktikan semuanya benar. Lee Seo-jun yang berdiri di depannya bukan pahlawan. Sejak awal, rencana kami adalah menciptakan sebuah kerajaan yang mampu mendominasi dan menguasai dunia. Untuk mencapai itu, kami harus menyingkirkan para pesaing dan memainkan permainan pahlawan untuk membedakan diri dari para pesaing. Penjahat dengan topeng pahlawan. Dia adalah pria yang tidak tulus, yang bahkan tidak akan mengatakan kebenaran menggunakan mulutnya sendiri. Akhirnya, semua persiapan selesai. Park Shin-hye mengatakan segalanya, bukan Lee Seo-jun. Pemburu naga, Belibis, raja racun mematikan, dan bahkan raja mayat hidup. Sebenarnya pada awalnya kami akan berdagang dengan raja mayat hidup, karena aku harus mempertaruhkan nyawaku jika aku mencoba membunuhnya. Tetapi tidak disangka bahwa seekor anjing pemburu akan membunuh monster seperti itu. Itu sangat tidak terduga. Lee Seo-jun, aku mendedikasikan hidupku padanya, dan aku bahkan tidak bisa mendengar alasan di balik pengkhianatannya secara langsung, tetapi hanya melalui Park Shin-hye. Ya, aku harusnya menghabisimu setelah aku bergandengan tangan dengan Raja Mayat Hidup. Bukankah ini ironis? Maksudku, nama panggilanmu adalah anjing pemburu. Sangat sulit untuk menekan perasaan kacau ini yang tak terlukiskan. Jadi, bagaimana perasaanmu? Tidak mungkin aku merasakan kesenangan atau kebahagiaan apapun. Dia bahkan tidak bisa mengatakan satu alasan pun. Dari tindakan Lee Seo-jun sendiri,
Dari awal hingga akhir, dia merasa pengkhianatan yang hina. Fakta bahwa dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun dengan mulutnya sendiri dalam situasi seperti ini membuatnya tampak seperti seorang pengecut. Menghadapi kenyataan ini, ia diliputi kemarahan. Kau bahkan membunuh orang-orang yang mempercayaimu, yang memiliki kehidupan menyedihkan seperti mereka. Banyak pria yang telah mengorbankan hidup mereka agar Reza Jun ada di sini sekarang. Mengabaikan segala yang mereka sayangi, tekad mereka yang tak terbatas dan tak tergoyahkan untuk menyelamatkan dunia adalah satu-satunya hal yang mendorong mereka untuk maju. Tapi kau justru menyingkirkan mereka karena mereka menghalangi jalanmu. Dan kau bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun dengan mulutmu sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dianalisis atau dipahami secara rasional. Lesa Jun, jika kau memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan mulutmu sendiri. Rangkaian rasionalitas terakhir yang ditinggalkannya memungkinkan pertanyaan ini diajukan. Kenapa mesti repot-repot berbincang denganmu saat kau akan mati? Diam, aku berbicara dengan Lesa Jun. Namun Lesa Jun tidak menanggapi meskipun memohon berulang kali. Sebaliknya, Lee Seo-jun memunggungi dirinya. Pada saat itu, segalanya jelas baginya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar bisa dipercaya. Dia telah mendedikasikan hidupnya untuk pahlawan yang dia pikir ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia. Namun, itu hanyalah kebohongan. Pada akhirnya, dia dihianati oleh pasang pahlawan. Selain itu, seperti yang selalu dia yakini, tidak ada orang di dunia ini yang bisa dipercaya atau dipercayai oleh seseorang. Sosok seperti itu tidak ada. Dia adalah satu-satunya harapan kami. Situasi Kim Woo Jin jelas. Jadi juga sangat jelas apa yang harus dilakukan Kim Woo Ji. Aku membunuh semua orang dan semua yang menghalangi impian untuk mengakhiri permainan. Jadi, jika kau akan membunuhku, kau lebih baik melakukannya dengan benar. Karena jika aku selamat, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menghentikanmu bajingan. Membuat pengkhianat, membayar pengkhianatannya. Itulah akhir kisah Kim Woo Jin. Pada 7 Maret 2023, itu adalah kisah masa depannya.